Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak daripada karunia-karunia Allah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dapat membahas sedikit daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita, memilih kita dari alam ruh menjadi seorang manusia yang diperkenankan untuk bersimpuh, duduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ke atas nikmat itu marilah bersama dalam hati kita ucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada nur junjungan alam, suri tauladan seluruh insan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan, pemirsa program Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fagir menginginkan kita sekalian, terkhusus untuk diri Al-Fagir, mengajak kepada diri Al-Fagir pada dahulunya dan kepada seluruh pemirsa pada umumnya untuk kita memahami betul apa makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, al-mu'minu sa'id man tala umruhu fi ta'atillah. Seorang yang beriman kepada Allah, yang mendapatkan kebahagiaan di alam dunia serta juga akan mendulang kebahagiaan di alam akhirat adalah mukmin yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala dalam ketaatan kepada Allah. Wal mu'minu syaqi, sedangkan seorang yang celaka adalah man tala umruhu fi ma'siyatillah, adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempatan lebih lama tinggal di alam dunia, sedangkan mereka melalui kehidupannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betullah seorang ulama yang pernah hidup kurang lebih sekitar 3 abad yang lalu, beliau adalah Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, yang senantiasa mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang akan membekas perih atau senang di alam akhirah untuk kita. Maka kepada kita, seluruh jiwa-jiwa kita, untuk betul-betul memahami makna ibadah dalam norma yang sesungguhnya. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah yang menunjukkan sisi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak pada masa ini orang-orang yang beribadah dikejar-kejar dalam waktunya, orang yang beribadah terburu-buru, orang yang beribadah kadangkala harus terputus karena ada pekerjaan-pekerjaan dunia yang mengkehendaki mereka untuk memutuskan hubungan mereka kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah yang melahirkan rasa ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dinding-dinding bisa menyaksikan kita dalam kesendirian kita tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa dalam sujud-sujud kita bahwasanya sujud itu adalah sujud yang diberikan Allah, anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Padahal boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk memindahkan kita dari alam arwah menjadi seorang manusia. Boleh jadi di alam arwah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menjadikan kita sebagai seekor hewan.
ataupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menempatkan kita pada tumbuh-tumbuhan, maka kesempatan untuk bersimpuh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesempatan juga anugerah yang diberikan Allah sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ibadah adalah tali kita berhubungan kepada Allah. Di antara ibadah kita tahu ada yang dinamakan salat, yang dalam arti kosakata bahasanya salat adalah silah. As-silatu ma bainar rabb wal 'abd, yaitu tali persambungan antara Tuhan, antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita sebagai hamba. Maka pada kesempatan itulah baginda Nabi banyak menganjurkan kepada kita, bahkan lebih penting lagi di dalam sujud kita, untuk kita menyadari bahwasanya kata Nabi bilang, inna aqraba abdi ilallahi wa huwa sajid. Sebagus-bagus, sedekat-dekat tempat seorang hamba kepada Tuhannya adalah manakala ia menyandarkan keningnya, bersujud bersimpuh malu, takut dan merasa kurang atas segala amal ibadahnya kepada Allah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ada perasaan-perasaan yang harus kita tampilkan guna kita dapatkan kemuliaan beribadah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat dalam ibadahnya manakala ia bersujud kepada Allah taala adalah orang yang menyangka di dalam sujudnya ia sedang bersujud kepada yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh keragaman dalam dunianya. Ibadah tadi adalah bentuk kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kadangkala kemuliaan-kemuliaan itu tidak kita sadari kecuali setelah tidak ada lagi kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita yang sudah beribadah malah lebih banyak menilai buruk terhadap orang lain karena merasa ibadah kita sudah lebih banyak daripada orang lain. Satu waktu ya hadirin, seorang saleh duduk termenung melihat seorang pemabuk datang kepada pintu masjid Allah Subhanahu wa taala. Manakala pemabuk ini datang ke depan pintu masjid, seorang guru, seorang pengajar ini menyapanya, berkata kepadanya, engkau sesungguhnya salah masuk daripada pintu yang salah. Engkau dalam keadaan salah. Engkau hari ini sedang mabuk dan engkau masuk dari pintu-pintu kamar mandi dan bukan kepada pintu utama menuju kepada masjid. Dilihat orang ini berkali-kali ia mencari-cari pintu. Subhanallah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, Syekh tadi, guru tadi mengajak orang pemabuk ini pulang ke rumahnya untuk memandikannya. Tibalah Syekh ini di rumah seorang pemabuk tadi. Dalam keadaannya yang mabuk, Syekh ini bertanya kepada pemabuk ini, wahai fulan, apakah yang membuat kamu datang kepada masjid Allah Subhanahu wa taala? Seorang pemabuk ini berkata, wahai guru, sesungguhnya sebelum saya kemari tadi, saya telah hidangkan banyak daripada peralatan-peralatan memabukkan saya yang sudah saya siapkan di atas meja. Saya siapkan gelas saya siapkan alkohol yang siap saya minum. Tapi subhanallah, begitu saya mau minum, saya mendengar sayup-sayup terdengar dari masjid Allah Subhanahu wa taala kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang mensucikan Allah, kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat yang mengiaskan kepada seluruh hati umat Islam bahwasanya nama Allah akan selalu suci dan tetap akan menjadi suci. Perbuatan-perbuatan umatlah yang dapat mencoreng kemuliaan-kemuliaan agama, dan boleh jadi orang-orang menganggap mulia kepada dirinya tapi tidak pernah memuliakan kepada agamanya. Akhirnya hadirin, dia berkata, begitu saya mendengar sayup-sayup panggilan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, saya kumpulkan seluruh peralatan-peralatan saya, alat-alat yang saya gunakan untuk mabuk,
dari gelas-gelas dan botol-botol saya. Saya datang kepada masjid karena saya berkata kepada Allah Ta'ala. Saya berkata dari dalam hati saya terduduk di pojok rumah saya berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya ada dinding antara aku dan dirimu. Maka dinding ini yang hanya mampu mengangkatnya adalah dirimu, ya Allah. Maka angkatlah dinding itu. Subhanallah ya ikhwan. Kalau kita perhatikan, kita yang tidak mabuk kadang-kadang sulit untuk datang kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seorang pemabuk yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan perasaan hina. Ya, betul. Rasa perasaan hina itulah yang mengajaknya untuk menuju kepada Allah, dan Allah kembalikan dia daripada tempatnya yang salah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sahabat, assalamualaikum Nusantara. Ibadah yang kita kerjakan kepada Allah adalah kebaikan Allah yang dinisbatkan kepada kita. Walaupun kita yang mengerjakan, tapi jarang kita ingat sesungguhnya daya dan upaya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja Allah tidak berkehendak kepada kita, maka badan kita ini tidak akan pernah sampai bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang terlihat lebih kecil badannya, lebih muda umurnya, lebih ringkih tubuhnya, tapi lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah adalah anjuran baginda Nabi, yang ibadah tersebut kembali kita fahami anugerah Allah yang disematkan pahalanya untuk kita. Tidakkah kita lihat kemampuan tubuh, hayat, udara, dan seluruh nafas kita adalah pemberian Allah. Tapi manakala kita bersujud kepada Allah, manakala kita berpuasa di jalan Allah, manakala kita berjalan fisabilillah, pahala itu kembali kepada kita. Bahkan subhanallah, yang termulia Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak menyematkan pahala-pahala itu kembali kepada hambanya, padahal kemuliaan-kemuliaan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, saat seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama-ulama banyak mengajarkan kepada kita, perihal pertama yang harus kita perhatikan dalam ibadah adalah niat. Ulama berkata dalam salah satu bait-bait syair usul fikihnya, mereka berkata, fasahihin niyata qabla al-amali wa'tibiha magrunatan bil awwali. Hendaknya seseorang yang datang kepada satu ibadah memperbagus niatnya, memperbenar niatnya, agar tidak ia masuk ke dalam ibadah dalam keadaan tanpa niat. Sungguhnya tujuan kita, niat kita itulah yang menyebabkan kita mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pahala. Bila mana kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa niat sekalipun, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala ibadah kita, tapi pahala yang kita tuju daripada ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah membutuhkan kepada niat kita sebelum kita masuk ke dalam beribadah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, seseorang dalam beribadah harus istisyaril bil galab. Dia harus menyadari, merasakan dari dalam hatinya rasa dalam beribadah. Dari mana akan datang rasa kita untuk menikmati ibadah-ibadah kita? Ini harus dilandasi dengan dua hal. Hal yang pertama, ia harus tahu bahwasanya ibadahnya itu adalah pintu satu-satunya ia berbincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada kesempatan lain, dengan banyaknya maksiat yang ia lakukan, dengan banyaknya kedurhakaan yang ia sapa dalam seluruh hidupnya, rasa-rasanya pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tertutup rapat untuk seorang pendosa. Semisal orang-orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya dalam kehidupan dunia dan melupakan akhiratnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak seluruh umat tanpa memandang siapa dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita, dan bahkan akan mengazab kita, akan memberikan hukuman kepada kita bila kita lalai dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah yang sedang kita jalankan
adalah ladang amal pahala yang akan kita tuai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazratil akhirah. Dunia adalah ladang kita menimba sebelum kita sampai ke tempat kita akan bersemayam selama-lama, yaitu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ibadah bermacam-macam. Ibadah jenisnya beraneka ragam. Ibadah ada yang dilakukan dengan tubuh, ada juga yang dilakukan dengan hati. Yang kita maksud dalam perihal hari ini adalah ibadah yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa Allah Subhanahu wa taala bilang melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in galla." Jadi amal ibadah ternyata yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang dilakukan secara konsisten. Ibadah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun jumlahnya kelihatannya sedikit dan sepele. Tapi sesungguhnya Allah mencintai pekerjaan-pekerjaan yang dawam atau dilakukan secara berkesinambungan. Tidak dilakukan satu kali dalam jumlah yang banyak, tidak dilakukan satu kali dengan beratnya pekerjaan ibadah, tapi dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan walaupun amal ibadah itu sedikit. Pantasnya rasa syukur kita karena Allah telah menjadikan kita seorang manusia, menjadikan kita, mengarahkan kita kepada beribadah lebih banyak lagi. Karena dalam ibadah-ibadah inilah kita akan menemui nilai-nilai kehidupan yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ikhwan yang dimuliakan Allah, bahkan diriwayatkan dalam sebagian riwayat, la tubaghidu ila anfusikum ibadatallah. Jangan sampai kamu mendapatkan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan benci atau merasa tidak senang. Justru kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Khudhu minal a'mali ma tatiqun." Ambillah daripada amal-amal ibadah kalian yang kalian mampu, yang kalian senang, yang kalian suka, yang ringan kalian kerjakan, tapi terus-menerus kalian kerjakan. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sahabat Assalamualaikum Nusantara, ibadah dalam jenisnya dan ragamnya teramat banyak, sehingga banyak kesempatan kita untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Senyum kita adalah ibadah, tata krama kita adalah ibadah, rasa berbakti kita kepada kedua orang tua kita adalah ibadah, rasa taat kita kepada guru-guru kita adalah ibadah, rasa cinta kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Bukan hanya ibadah salat, bukan hanya ibadah puasa, tapi banyak ibadah yang bisa dilakukan setiap muslim guna mendulang kebahagiaan dunia dan mendulang kebahagiaan akhirat. Ikhwan yang dimuliakan Allah, dalam menjalankan ibadah sangat amat dibutuhkan kesabaran. Kesabaran yang selama ini identik dengan musibah, ternyata sabar itu lebih banyak dan lebih berat manakala kita melakukan ibadah. Ada orang yang satu hari mampu menyembah kepada Allah, dalam hari yang lain ia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mampu berdiri membela Allah pada satu waktu dan dia mampu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lain. Maka sabar dalam ketaatan adalah perihal yang gampang diucap tapi sulit untuk dikerjakan, dan kita harus terus berupaya untuk mendapatkan kemuliaan kesabaran dalam beribadah. Ini akan kita dapatkan bila mana rasa takut telah hadir ke dalam hati kita. Rasa takut itu akan menghadirkan banyak rasa-rasa yang lain yang menjadikan kita semua dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta juga merasa senang dengan ibadah kita. Bukan berarti menjadikan diri kita berbangga dengan ibadah kita. Seorang yang baik adalah orang yang senantiasa menganggap amal ibadahnya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa taksir, dia merasa kurang akan apa yang ia persembahkan kepada Allah. Kelalaiannya begitu banyak, maka ia harus banyak mendulang pahala ibadah
dengan dia mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sabar dalam menjunjung ibadah adalah pahala yang tanpa batas dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita bersabar untuk mendirikan salat yang 5 waktu, maka siapa orang yang membetulkan niatnya, bersabar dalam taatnya, ia akan meraih pahala dan ganjaran salat 5 waktunya yang senantiasa ia jaga. Rasa sabar dalam beribadah ini lebih-lebih lagi akan datang kepada kita bila mana rasa takut telah datang kepada kita, dan rasa takut ini tidak akan pernah datang bila mana rasa malu belum datang kepada hati kita. Ikhwan, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Rasa malu akan timbul kepada kita manakala kita bersujud, beribadah dengan ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita merasa ibadah kita begitu banyak kurang dan kita tidak bisa mengembalikan rahmat Allah yang begitu luas dengan ibadah kita yang semaksimal mungkin. Maka ini akan menghadirkan rasa malu di dalam hati kita, sehingga rasa malu akan mendorong rasa takut, dan rasa takut akan menjadikan kita sebagai hamba yang mawas diri dan terus berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain ayyuhal ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.